Sayang, mau aku temenin nggak? Kamu tunggu di mobil aja ya. Bener. Aku nggak mau sampai orang ngeliat kita berdua di sini. Karena status kamu masih tunangannya Mas Rangga. Aku nggak bakalan lama kok. Iya, sayang. Sebentar ya. Dokter. Selamat malam. Selamat malam, Dr. Romeo. Oh ya, Dr. Romeo, saya sudah mendapatkan kabar terkait berita duka atas meninggalnya Pak Baskara. Dan di sini saya secara pribadi mengucapkan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya beliau. Semoga amal kebaikan Pak Baskara semuanya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Terima kasih atas doa dan perhatiannya, Dok. Sama-sama, Dr. Romeo. Gimana, Dr. Romeo? Ada yang bisa saya bantu? Begini, dokter. Sebenarnya saya kesini tuh mau menemui dokter selaku psikiater dari ayah saya. Menurut keterangan dari polisi, ayah saya ini meninggal karena bunuh diri. Untuk itu, saya pengen tahu dari dokter sebenarnya apa yang terjadi dengan papa saya. Jadi, Pak Baskara meninggal karena bunuh diri, Dok? Mohon maaf, maksud saya pikir Pak Baskara meninggal karena terkena serangan jantung, Dok. Ya, keterangan seperti itu, tapi saya mohon sama dokter untuk merahasiakan ini. Baik, saya akan merahasiakan hal tersebut, Dok. Tapi sebelumnya mohon maaf, Dokter. Dokter Romeo tahu dari mana ya kalau Pak Baskara melakukan sesi konsultasi dengan saya? Karena memang sebelumnya Pak Baskara berpesan kepada saya untuk merahasiakan hal ini dari semuanya. Saya sebelumnya sempat nggak sengaja ngeliat kalau Pak Baskara ini keluar dari ruangan dokter. Dok, saya minta tolong. Kalau boleh jangan sampai ada orang yang tahu kalau saya datang ke sini periksa sama dokter, terutama Romeo. Untuk itu saya pengen tahu sebenarnya riwayat medis dari Pak Baskara itu bagaimana, dokter? Saya pengen tahu isinya. Mohon maaf, Dokter Romeo. Dokter Romeo kan juga lebih tahu bahwasanya berkas medis ini adalah privasi pasien, Dok. Ya, saya paham. Saya paham, dokter. Tapi ini urgent. Saya cuma ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan papa saya. Itu aja, karena menurut keterangan polisi itu bunuh diri. Baik, Dokter Romeo. Saya memiliki video rekaman di saat Pak Baskara melakukan sesi konsultasi dengan saya. Dan hal ini bertujuan agar saya bisa melihat perkembangan dari pasien tersebut, Dok. Dan tidak untuk disebarluaskan, Dok. Oh, kalau begitu, dokter, saya mohon. Saya boleh lihat sesi interview dengan ayah saya. Ini demi penyelidikan dari kematian ayah saya sendiri. Baik. Saya akan izinkan Dokter Romeo untuk melihat video tersebut. Tapi hal ini hanya untuk membantu proses penyelidikan, Dok. Dan yang kedua adalah saya melihat di sini Dokter Romeo, anaknya Pak Baskara. Baik, dokter, saya paham. Terima kasih. Sama-sama. Silakan, Dok. Saya juga mau lihat videonya. Saya juga anaknya Pak Baskara. Jadi saya berhak untuk melihat video itu. Untung aja Yasmin gak ikut datang ke sini. Karena Alisa tiba-tiba muncul. Baik, Dokter Romeo, Mbak Alisa, saya melakukan ini karena saya melihat kalian adalah keluarga Pak Baskara. Dan dalam situasi seperti ini, keluarga pasien berhak melihat berkas medis pasien tersebut. Silakan masuk ke ruangan saya. Mari. Nah, ini dia. Ini file rekaman video di saat beliau berkonsultasi dengan saya. Silahkan di-play dan dilihat. Mohon maaf, Pak Baskara. Sebelum sesi konsultasi ini kita mulai,
saya izin untuk merekam ya Pak ya. Jadi hal ini bertujuan untuk agar setiap Pak Baskara konsultasi mendapatkan progres. Dan Pak Baskara tidak usah terlalu khawatir, ini dokumen untuk saya, tidak disebarluaskan Pak. Baik, Pak Baskara, apa yang Bapak rasakan akhir-akhir ini Pak? Saya akhir-akhir ini memang sedang banyak masalah. Terutama masalah keluarga, Dok. Karena baru-baru ini saya tahu kalau istri saya berselingkuh dengan asisten. Dan dia orang yang saya kenal. Dan juga bawaan saya, Dok. Rasanya, apa ya Dok? Sakit sih Dok. Ternyata memang sakit. Kalau kita dihianati orang. Kalau kita dihianati seorang-orang terdekat. Iya, saya sadar Dok. Mungkin aja ini adalah karma dari kelakuan-kelakuan saya di masa lalu. Baik, Pak Baskara. Mohon maaf sebelumnya. Jika Pak Baskara berkenan, silakan Pak Baskara untuk menceritakan semuanya. Karena mungkin kondisi Pak Baskara setelah bercerita bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Dan kondisi beban pikiran Bapak bisa menjadi ringan, Pak. Ya Dok. Sebenarnya saya malu Dok. Karena sebelumnya saya nggak pernah menceritakan aib saya ke orang lain. Baik Pak Baskara. Saya sangat mengerti itu. Jadi saya berharap Pak Baskara bisa menceritakan semuanya. Dan mungkin dengan bercerita, kondisi Pak Baskara bisa lebih lega dari yang sebelumnya dan pikiran bisa menjadi ringan. Selain itu, saya siap untuk mendengarkan. Oke. Terus terang Dok. Memang saya pernah menjalin hubungan sama beberapa perempuan. Dan ya istri saya tahu akan itu. Dan juga masih banyak masalah lain Dok. Masalah anak-anak saya. Kalau dokter tahu, anak saya Rangga, Alisa. Saya merasa kok mereka nggak pernah mewujudkan kebahagiaan untuk saya. Dan juga dokter Romeo. Dia juga kadang buat saya sedih dan kecewa. Ya kalau memang untuk urusan bisnis, boleh dibilang saya selalu sukses tuh. Tapi kalau untuk urusan keluarga, nyatanya sekarang keluarga saya hancur. Hancur. Maaf ya. Gak apa-apa Pak Baskara. Ya. Saya merasa saya ini kepala keluarga Dok. Harusnya saya bisa memimpin keluarga saya dengan baik. Tapi nyatanya saya nggak berhasil mewujudkan itu. Beban saya makin numpuk. Saya pikir kadang-kadang saya perlu untuk menceritakan isi hati saya ke orang lain, keluarga saya. Tapi kalau saya cerita ke mereka, pasti mereka pikir saya bisa menghadapi semua itu. Tapi kenyataannya Dok, di dalam diri saya ini, saya rapuh Dok. Jadi, akhir-akhir ini saya merasa sendiri Dok. Saya nggak punya siapa-siapa. Saya gagal membina keluarga saya.
saya kecewa dok sama diri saya. Karena saya merasa saya udah banyak berusaha, berupaya untuk keluarga saya. Dan sampai saat ini, saya rasa itu sia-sia aja. Dr. Romeo, Mbak Alisa, rekaman video konsultasinya hanya sampai di situ. Jadi jika saya simpulkan bahwasanya Pak Baskara ini mengalami tekanan yang berat dalam hidupnya. Kasihan Papa. Ternyata selama ini dia mikirin Mama, mikirin aku dan juga Karangga. Tapi kenapa Papa nggak pernah mau cerita sama keluarganya? Mbak Alisa, mohon maaf sebelumnya. Kejadian seperti ini itu sering terjadi di kalangan khalayak. Jadi di saat seseorang memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap keluarganya, terhadap rumah tangganya, maka orang tersebut akan menjadi one man show. Dia akan menyelesaikan masalahnya sendiri dan dengan caranya sendiri. Sampai di akhir hidupnya pun, Papa sendirian. Gak ada satupun anggota keluarga yang nemenin beliau. Apa aku udah salah menilai Papa? Ini pasti salah paham deh. Dan kamu tahu selama ini Papa lagi ngejalanin penyelidikan soal yoga. Kenapa kamu nggak pernah kasih tahu Papa kalau kamu itu ternyata sekarang udah tahu kalau kamu itu anaknya Heru? Karena aku takut, Pak. Aku takut Papa yang ngelakuin kejahatan. Dan aku juga perhatikan. Sikap Papa ke aku akhir-akhir ini berubah, Pak. Itu kenapa? Papa nggak pernah ngelakuin hal-hal kotor seperti yang kamu duga. Papa gak usah bohong. Aku punya bukti kuat. Dan aku juga tahu. Papa punya syarat adopsinya aku. Dan itu ditandatangani sama Papa sendiri. Aku juga tahu. Papa udah ngebar Pak Heru. 25 tahun yang lalu. Ram, itu semua nggak bener. Papa nggak ngerti soal adopsi. Yang adopsi kamu itu mama kamu. Di situasi terdesak seperti ini, Papa masih bisa menyalahkan orang lain. Papa kami hitamkan Mama, itu istri Papa sendiri, Pak. Loh, nggak gitu, Rom. Bukan begitu maksud Papa. Pak, udah. Aku udah gak percaya sama Papa. Kalau emang semua omongan aku salah, Papa tinggal buktikan ke aku. Papa bisa buktiin kamu salah paham, Rom. Apa aku salah menilai Papa kemarin? Apa seharusnya pertengkaran itu gak terjadi? Sehingga Papa gak akan seperti ini sekarang. Ternyata selama ini Papa frustasi. Papa mikirin masalah keluarga, tapi Papa nggak pernah mau terus terang sama keluarganya. Papa memikul semua beban itu sendirian. Sampai akhirnya Papa mengakhiri hidupnya sendiri. Maafin aku, Pak. Mbak Alisa, Dr. Romeo, saya sangat mengerti apa yang kalian rasakan saat ini. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya Dr. Romeo dan Mbak Alisa ini bisa saling menguatkan satu sama yang lainnya. Jangan pernah menghadapi masalah yang seperti ini dengan cara sendiri-sendiri.